Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Jamaah sekalian, jamaah maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala dan wajib bagi kita untuk senantiasa memujinya atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Secara khusus di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan kita untuk bermajelis ilmi, mendengarkan beberapa faedah yang semoga ini menjadi pemberat amalan kita di yaumil qiyamah. Kita masih berada di pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin pada kitab Al-Umur Al-Manhiyu Anhu, itu perkara-perkara yang dilarang darinya. Kita masih berada pada babun nahi anit tabaghut wat taqatu wat tadabur, yang secara umum larangan dari menimbulkan sebab-sebab pertikaian atau perpisahan atau hal-hal yang berkaitan dengannya, yakni sebab-sebab perpecahan di tengah kaum muslimin. Nah, kita telah bacakan beberapa ayat dari bab ini. Ada hadis yang tersisa darinya, di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la taqata'u. Ini 4 kalimat, yakni jangan kalian saling membenci, jangan kalian saling hasad, jangan kalian saling membelakangi, dan janganlah kalian saling memutuskan tali silaturahim. Jadi 4 perbuatan ini kita dilarang untuk mendekatinya. Jangan mendatangkan sebab-sebab pertikaian, sebab-sebab perpecahan. Karena sikap saling membenci, sikap saling hasad, sikap saling membelakangi, yaitu kalau kita bahasanya saling bombe, sikap saling memutuskan hubungan, ini adalah sebab-sebab pertikaian. Maka kata Rasulullah, kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Jadilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saling bersaudara. Taib. Dan persaudaraan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dahulunya itu saling bertikai disebabkan karena nasab, disebabkan karena kabilah, maka Allah memberikan kenikmatan kepada kaum muslimin, disatukan, didamaikan. Nah, sehingga jadilah kita bersaudara di atas imaniyah. Wala yahilu lil muslim an yahjura akhahu fawqa thalath. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tidak halal bagi seorang muslim itu menghajar, memboikot saudaranya di atas lebih dari 3 hari. Jadi kalau 1 hari sebagaimana kita katakan, maka labas. 2 hari labas, 3 hari labas. Ini tidak mengapa. Maksudnya tidak mengapa, tidak ada dosa, tetapi kalau tidak saling benci maka itu lebih baik. Tidak saling menimbulkan pertikaian. Dan yang dimaksud di sini hal haram adalah ketika pertikaian itu, permusuhan itu, atau perpecahan itu disebabkan karena perkara dunia. Ada dari perkara dunia yang tidak dia diberikan padanya, tidak didapatkan, maka timbul hasad, timbul saling benci, yang dengannya mereka saling tidak baku tegur. Maka ini yang diharamkan di sini. Ini diharamkan ketika lebih dari 3 hari.
Makanya kata Rasulullah, la yahillu lil muslimin, tidak halal, artinya haram bagi seorang muslim kalau dia memboikot saudaranya di atas 3 hari. Di atas 3 hari. Taib. Bagaimana dengan perkara kaitannya pada perkara agama? Kalau kita boikot saudara kita pada perkara agama, maka ini disyariatkan di dalam agama kita, bukan hal yang terlarang. Karena ada contohnya di dalam Al-Qur'an, di dalam Nas. Yani seperti perbuatannya Nabi SAW kepada Ka'ab bin Malik. Ketika dia terjatuh pada kemaksiatan, pada dosa, maka Nabi menghajar dia, memboikot dia. Bahkan seluruh sahabat dari Madinah itu memboikot juga. Tetapi ada efek besarnya. Dia mengakui kesalahannya, dia tersadarkan sehingga dia bertobat dan lebih baik jadinya. Maka kalau ada orang yang kita lihat saudaranya terjatuh kepada kemaksiatan, dan kemaksiatannya kemaksiatan besar, bukan kemaksiatan yang yang kecil, dinasihati dia tidak mau berubah, dia tidak sholat disuruh sholat biar kita enak di dalam berkawan, ya. Jangan kita lakukan minum khamar biar kita bagus nanti. Tetapi dia tetap tidak mau, dia tetap senang di situ, ya. Dia bahkan marah kalau dinasihati semisal itu. Maka di sini tidak mengapa kita memboikotnya, tidak mengapa kita menjauhinya. Kita menjauhinya bukan karena perkara agama, tetapi karena perkara akhirat, pada perkara yang sifatnya kebaikan pribadinya juga sebenarnya, ya. Dan juga kebaikan itu dari kita sendiri. Karena kapan kita terus bergaul dengannya, maka kadang dia racuni kita, dia juga membuat kita ikut-ikutan, ya. Karena ada kalimat di dalam bahasa Arab, bosnya sahabat itu menarik. Semakin kita berkawan dengan seseorang, itu akan dia tarik juga kepada kebiasaannya. Kalau sahabat kita tidak senang sholat, walaupun kita tadinya rajin sholat, kita saling baku tarik. Siapa yang ditarik? Yang tidak sholat menjadi sholat, ataukah kita yang sholat menjadi tidak sholat? Ya, saling baku tarik sahabat itu. Tetapi kalau sudah dinasihati dia tidak mau berubah, maka tinggalkan. Karena mengkhawatirkan kita akan ikut-ikutan nanti tidak sholat, atau kita terjerumus kepada perbuatan yang lebih parah dari minum khamar dan seterusnya. Ini kalau pada sifatnya pada perkara kemaksiatan yang terus-menerus dia lakukan. Apalagi pada perkara bid'ah. Pada sifatnya kemaksiatan saja boleh kita jauhi, boleh kita boikot. Apalagi pada sifatnya bid'ah. Ini lebih bahaya di dalam kehidupan. Apalagi pada tingkatan kesyirikan. Ini boleh kita tidak mengomongnya, boleh kita tidak bergaul dengannya, tidak ada masalah. Hanya saja di sini perlu diperhatikan, ya. Ketika dia berikan salam kepada kita, maka ada hak seorang muslim yang harus kita lakukan. Kita harus balas salamnya. Setelah itu kita tinggalkan lagi, ya. Atau dia butuh sebuah dia istilahnya berbicara sesaat, tidak masalah kita berbicara, tetapi tidak larut. Naam. Semisal itu. Mungkin bisa jadi dengan kita masih beri ruang sedikit, dia bisa berubah. Tapi wallahu ta'ala alam. Hadis ini muttafaqun alaihi. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sehingga kita dapatkan faedah di dalam hadis ini, yaitu larangan dari perkara-perkara yang kita sebutkan tadi. Mengapa? Karena dia bisa mengantarkan kepada pertikaian dan perpecahan di tengah kaum muslimin. Dan ini akan melemahkan kaum muslimin. Baik. Kemudian haramnya memboikot saudara kita yang muslim selama lebih dari 3 hari. Tetapi katanya tadi kita katakan pada perkara duniawi, ya. Bukan pada perkara syariat ini. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tuftahu abwabul jannah yaumul Itsnain wa yaumul Khamis. Pintu-pintu surga itu dibuka pada hari Senin dan pada hari Khamis.
Ini banyak hadis-hadis semisal ini, ya, tentang keutamaan bulan Sya'ban, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak-banyak beramal, ya, di hari tersebut, di hari Senin dan Khamis, karena atau riwayatnya sama, ya. Tetapi riwayat yang lain bahwasanya di hari Senin dan hari Khamis juga memang amalan itu dinaikkan ke atas langit. Taib. Al-muhim, di dalam hadis ini jelas bahwasanya pintu surga itu ada. Tuftahu abwabul jannah. Pintu-pintu surga itu dibuka. Dibuka. Jadi sekarang surga itu sudah ada. Dan jelas di sini dibuka pada setiap hari Senin dan Khamis. Apa tujuannya dibuka? Kalau kita gabungkan riwayat-riwayat yang lain, amalan-amalan yang kita lakukan di hari tersebut dinaikkan ke atas langit. Dinaikkan ke atas langit. Nah, itulah diantara keutamaan seseorang berpuasa di hari Senin dan Khamis. Ini salah satunya. Ya. Taib. Kemudian fayughfaru likulli abdin. Maka pada hari itu diampuni seluruh hambanya, hamba Allah. Ini semakin menguatkan dari apa yang kita katakan. Di antara keutamaan hari Senin dan Khamis, hari tersebut diampuni seluruh hambanya, hamba Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi siapa? La yusyriku billahi syai'an, terhadap hamba yang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Jadi yang diampuni dosanya pada hari Senin dan Khamis adalah orang-orang beriman. Ya, adapun orang yang larut di dalam atau masih mengamalkan amalan kesyirikan, masih berdoa kepada selain Allah, masih meyakini tentang ini dan itu dan perkara-perkara yang tidak layak untuk Allah, yang tidak layak disandingkan untuk Allah, maka ini tidak diampuni. Amalannya tidak diangkat. Hadis ini menerangkan kepada kita tentang keutamaan mentauhidkan Allah di dalam segala keadaan dan di dalam segala waktu. Ya. Ini kata Allah, bahwasanya kata Rasulullah, hari tersebut diampuni seluruh hamba, yaitu hamba Allah yang dia tidak melakukan kesyirikan kepada Allah sedikit pun. Hati-hati dari permasalahan-permasalahan tentang kesyirikan. Kesyirikan itu bertingkat-tingkat. Ada yang jeli, ada yang terang sekali bahwasanya ini kesyirikan. Ada yang khafi, yang tersamarkan. Ya, dan yang khafi ini yang perlu kita pelajari. Yarhamukallah. Yang khafi ini perlu kita pelajari. Supaya menjadi terang benderang kepada kita. Ini kesyirikan yang dengan kita tinggalkan. Karena banyak orang menganggap ini bukan kesyirikan, hakikatnya kesyirikan dari ucapan, dari keyakinan, dan dari perbuatan. Tapi semisal sekarang ini, ya, biasanya itu kalau di awal-awal tahun banyak kalau penerawang itu peramal, ya, banyak peramal-peramal yang meramalkan tentang 1 tahun ke depan. Orang anggap biasa itu, seolah-olah bukan hal yang membahayakan, bahkan diundang di TV-TV. Dan ini laris manis. Padahal itu adalah kesyirikan. Itu adalah salah satu bentuk dari yang kata Rasulullah, dari kahin, dukun. Ya. Ini tidak diperbolehkan. Dan kalau ada orang percaya tentang itu, dia bilang, oh akan terjadi inisial ini akan mati begini, ya. Oh, inisial ini akan bangkrut. Inisial ini akan begini, atau hari ini akan terjadi begini. Di tahun ini bulan ini akan begini. Banyak orang yang percaya ini kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena perkara gaib hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Kecuali sedikit para rasul yang diberitahu. Bahkan Nabi kita tidak tahu kapan hari kiamat. Nabi saja tidak tahu kapan dia bisa celaka. Sekiranya dia tahu dia bisa celaka, maka dia memperbanyak amalannya. Itu Nabi. Ya, bagaimana dibawa Nabi. Tetapi ada juga orang-orang yang tidak tahu. Ya, gelarnya jadi banyak, sekolahnya jadi tinggi, SS semua. Tetapi masih bisa dibodoh-bodohi sama orang-orang tidak sekolah, hanya sekedar mengetahui, oh nanti akan terjadi begini dan begitu. Dan ini laris manis di awal-awal tahun, semisal sekarang ini. Peramal-peramal berdatangan, bermunculan. Ini diingatkan kepada keluarga kita.
Ya, apalagi yang doyan nonton TV kadang terpengaruh dengan ucapan mereka. Nah, itu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhi syahna." Ada orang mentauhidkan Allah, tetapi ternyata didapati ternyata dia memiliki pertikaian dengan saudaranya. Maka kata Nabi, kecuali seseorang yang antara dia dengan antara saudaranya itu ada pertikaian. Maka apa yang berlaku pada dua orang ini? Ya. Apakah diampuni dosanya di hari tersebut? Kata Rasulullah, "Anziru hadaini hatta yastaliha." Nah, bosnya akhirkan keduanya sampai mereka sampai mereka berdamai. Akhirnya tangguhkan mereka masuk ke dalam surga kecuali mereka berdamai keduanya. Anziru hadaini hatta yastaliha. Tangguhkan, akhirkan mereka dari pengampunan, ya, tangguhkan mereka sampai mereka berdamai. Rawahu Muslim wa fi riwayatin lahu tu'radul a'mal. Amalan itu dihamparkan pada fi kulli yaumin khamis wa isnain wa dzakara nahwahu. Jadi ini ya ikhwani fiddin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, menunjukkan bahwasanya bahaya dari bertikai dengan saudara kita, saling baku bombe. Nah, bahaya, maka itu terlarang dari baku bombe kecuali sebab yang syariat ini membolehkannya sebagaimana yang kita katakan tadi. Tetapi kalau syariat ini tidak memperbolehkannya atau syariat ini tidak lapang terhadap perkara tersebut, maka tidak boleh baku bombe. Nah, dan sebab permusuhan tersebut dia adalah sebab yang dengannya terhalangi seorang itu masuk dalam surga. Karena diakhirkan pengampunannya sampai mereka berdamai, Tapi wallahu taala alam. Jadi kalau ada pertikaian di antara tetangga, usahakan damai. Kalau dia tidak mau damai, yang penting kita sudah tempuh, ya. Kita sudah tempuh, artinya saya ingin minta maaf. Nah, kalau dia tidak maafkan kita, artinya kita sudah tempuh sebab-sebab yang dengannya kita terselamatkan dari perkara tersebut. Selesai bab ini, kita masuk babut tahrimil hasad. Bab tentang haramnya perbuatan hasad. Taib. Apa itu? Hasad itu Imam Nawawi mengatakan wa huwa tamanni zawali ni'mati an sahibiha. Sawa'un kan ni'matun din au dunya. Nah, hasad itu definisinya menginginkan hilangnya nikmat dari saudaranya. Sama saja nikmat tersebut adalah nikmat dunia atau nikmat agama atau nikmat dunia. Ini yang kita sudah katakan kemarin. Jadi itu hasad. Hasad itu berjenjang-jenjang sebagaimana kata Imam Al-Ghazali dalam sebuah kalimatnya. Dia sebutkan beberapa bentuk hasad yang bisa kita ulangi. Hasad yang istilahnya yang umum semisal ini. Itu mengharapkan nikmat saudaranya itu hilang. Ya, ini orang dia harapkan nikmat saudaranya itu hilang, tidak ada walaupun dia tidak mendapatkan nikmat semisal. Nah, kemudian jenis kedua dia harapkan nikmat itu hilang dan berpindah pada dirinya. Taib. Hasad ketiga, dia harapkan ya tidak hilang nikmat itu, tetapi tidak boleh dia dikalahkan. Harus lebih dari dia. Dia selalu tinggi dari saudaranya. Itu juga masuk pada hasad. Taib. Kemudian yang keempat ya yang kita kenal dengan ghibthah. Nah, ini hasad yang pada satu sisi dikatakan hasad karena dia ingin juga mendapatkan nikmat tersebut, tetapi
tidak menghalangi bahwasanya saudaranya biarkan bertambah hartanya atau nikmat, bertambah nikmatnya tidak hilang. Itu namanya ghibthah. Dia inginkan tetapi dia tidak ingin mudarat pada saudaranya. Ini diperbolehkan di dalam agama kita. Yang tiga tadi itu tidak diperbolehkan, itu hasad. Apakah pada perkara agama? Sebagaimana saya katakan yang sebelumnya, ya, penyakit yang terakhir keluar dari para ulama itu hasad. Karena tidak main-main. Ada seseorang yang banyak hafalannya, tentunya kita senang sebenarnya. Tetapi karena kita banyak sekali hafalannya dia, saya ini sedikit, mudah-mudahan hilang hafalannya. Itu hasad. Pada perkara dunia, akhirat. Taib. Banyak ilmunya, ya, banyak ilmunya. Dia sedikit ilmunya. Dia juga menginginkan apa? Mudah-mudahan kurang ilmunya, hilang ilmunya, biar tidak dikalahkan ilmuku. Ini hasad. Pada perkara dunia umum kita ketahui, ya, kalau orang-orang bilang tetangganya beli AC dia yang kedinginan. Nah, ini apa? Ini hasad. Tetangganya beli mobil dia yang bunyi, dia rewel, tidak tenang, dia tak putar-putar. Padahal mobilnya tetangganya belum jalan. Ini hasad. Maka hati-hati dari penyakit hasad ini. Bisa menimpa semua manusia, mau yang alimnya atau yang fajirnya. Ya. Dan penyakit hasad pertama kali muncul oleh iblis. Dia hasad kepada Adam alaihissalam. Dan iblis menularkannya kepada anak Adam di dunia. Nah, walaupun tentunya, ya, kita butuh penguat dari kisah tersebut. Tetapi yang masyhur, ini yang masyhur. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, qala Allah taala, am yahsaduna an-nas ala ma atahumullah min fadli. Apakah manusia itu hasad kepada manusia? Apakah mereka itu hasad kepada manusia? Maksudnya ini orang-orang Yahudi. Dia hasad kepada orang-orang Arab. Ala ma atahumullah, terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka. Mengapa? Karena mereka hasad Nabi diturunkan di bangsa Arab, di kaum Arab. Padahal mereka sudah gembor-gembor bahwasanya Nabi terakhir itu turun atau didatangkan dari orang-orang Yahudi, dari kabilah mereka. Tetapi tatkala mereka tahu, ya, Nabi Muhammad Nabi terakhir diturunkan, dilahirkan dari bangsa Arab, diturunkan di tanah Arab, mereka pun hasad. Padahal sebelumnya mereka yakin tentang apa? Kenabian. Bahkan mereka sudah siap beriman kalau datang Nabi terakhir. Hanya saja ketika mereka tahu bahwasanya Nabi terakhir bukan dari kalangan mereka, mereka pun hasad dan menyombongkan diri. Ini bahayanya hasad, ya, menghalangi seorang dari kebenaran. Menghalangi seorang dari kebenaran. Nah, tidak main-main ini. Ala ma atahumullah min fadli, atas apa yang Allah berikan kepada mereka dari keutamaannya. Oleh karena itu, ya, di antara obat kalau kita ingin terhindar dari hasad, ketika kita lihat nikmat saudara kita lebih dari kita, apakah pada perkara dunia atau pada perkara agama, maka katakan dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu adalah keutamaan dari Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Itu obat dan solusi, ya, supaya hasad kita, ya, kalau tidak bisa hilang, paling tidaknya kurang. Kenapa? Ketika ayat itu kita baca, menyadarkan kita bahwasanya kita ini tidak layak mendapatkan nikmat sebagaimana saudara kita. Ya, karena saudara kita tentunya memiliki keutamaan yang Allah berikan kepada dia. Dzalika fadlullah, itu adalah keutamaan dari Allah. Yu'tihi man yasha, yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Bisa jadi nikmat itu diberikan kepada kita, tidak mampu kita pikul. Tidak mampu kita pikul. Kita diberikan mobil, itu nikmat. Tetapi kira-kira tidak pusing ki bayar cicilannya. Tidak pusing ki perbaiki kalau ada rusak.
Nah, gaji kita pas-pasan. Atau tidak salah jalan jika. Jangan sampai maunya ke masjid, ternyata pergi di tempat lain. Itu kan sebab-sebab Allah berikan keutamaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Biar kita, bukan berarti kita ini tidak memiliki keutamaan, tetap bisa jadi belum layak atau belum bisa memikul nikmat itu. Intinya kalau ada nikmat saudara kita, ingat ayat Allah. Dzalika fadlullah. Itu adalah keutamaan dari Allah. Yu'tihi man yasha, yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah belum kehendaki kita diberi. Nanti ada waktunya. Dan bisa jadi kalau kita diberi tidak mampu dipikul. Jadi kadang sebuah yang saya katakan mungkin di beberapa waktu, kadang sebuah kekurangan itu kenikmatan sebenarnya. Ya. Kenapa? Karena kita dari segi hisab kurang, ya. Dan dari banyak hal, banyak sisi. Salah satu contoh Nabi adalah orang-orang miskin. Taib. Wa fi haditsun Anas sabiq fil babi qablah. Dan Imam Nawawi sudah menyebutkan hadis ini sebelumnya pada bab sebelumnya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun nar al-hatab." Ini bahaya hasad. Ya. Nabi mengingatkan kepada kita, iyyakum wal hasad, yaitu apa? Ihdarul hasad. Jauhi hasad. Hati-hati dari hasad. Tinggalkan hasad. Kenapa? Fa innal hasad, karena sungguh hasad itu, ya. Nabi datangkan kalimat inna sebagai bentuk takkid, penguat. Di dalam bahasa Arab itu kalau kalimat inna menunjukkan betul-betul hasad itu. Sungguh-sungguh hasad itu. Nah, kalau misalnya iyyakumul hasad, al-hasadu tidak terlalu biasa kalimatnya, tetapi kalau didatangkan kalimat inna menjelaskan bahwasanya ini memang perkara sungguh-sungguh. Fa innal hasad, karena sungguh hasad itu ya'kulul hasanat. Itu memakan kebaikan-kebaikan. Kama ta'kulun nar, sebagaimana api menghabiskan kayu bakar. Api itu kalau sudah membara, sudah menyala, tidak ada yang terselamatkan. Bahkan besi bisa meleleh, apalagi kayu bakar. Nabi gambarkan kayu bakar, artinya sangat mudah habis. Sangat mudah habis. Ya, tidak bertahan lama kebaikan. Itu hasad. Iblis apakah ada kebaikannya? Ada. Disebutkan di dalam riwayat dia adalah dia di antara makhluk yang sangat taat di dalam ibadah. Ya. Sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang menghancurkan amalannya? Hasad kepada Adam. Disuruh sujud tidak mau. Dia berkata, saya ini dicipta dari api, sedangkan Adam dari tanah. Ya, api itu lebih bagus dibanding tanah. Padahal kalau kita pikir, ya tanah itu lebih utama daripada api. Dan ini disebutkan dalam kitabnya Ibnu Qayyim rahimahullah. Al-muhim kita bisa pahami. Hadis Nabi benar. Hasad itu menghanguskan amalan, menghabiskan. Disifatkan seperti api membakar kayu. Kalau mungkin disifatkan besi atau baja, mungkin masih bertahan lama ji. Lama ji api makan besi. Ini kayu bakar. Jadi apa? Cepat habis kebaikan. Iblis demikian. Satu kali je hasad, habis kebaikannya. Diturunkan ke bumi. Makanya Nabi mengingatkan kepada kita sebagai bentuk rahmat kepada umat Islam, iyyakumul hasad. Hati-hati kalian dari hasad. Apalagi kalau kita hasadi pada perkara dunia aja. Apa manfaatnya? Sama-sama aja akan habis. Kalau bukan dia duluan meninggal, kita duluan meninggal. Tidak ada yang kita bawa. Yang ada dosa hasad. Tetapi namanya manusia, ya, memang susah. Pokoknya kalau dia lihat saudaranya sedikit lebih maju, ya subhanallah, muncul. Dan lebih lucunya, lebih parahnya sebenarnya, kalau kita sadari, kadang itu kita lebih hasad kepada keluarga kita dibanding kepada orang lain. Tidak tahu kenapa. Dan ini fakta. Kita tidak mau lihat saudara kita berkembang, atau sepupu kita, atau
Pokoknya ada kerabatan apa? Jalur kerabat kita. Tetapi kalau sama orang lain itu apa? Biasa aja. Kayak tenang-tenang begitu. Nah, menunjukkan apa? Hati manusia itu memang tidak suka lihat orang bahagia. Kalau orang lain kan ada lihat dia tidak apa tidak tiap hari dia bersentuhan langsung. Taib. Maka dalam hadis ini jelas tentang larangan hasad dan dia dari kabair, dari dosa besar. Kenapa? Karena menghanguskan amalan, kebaikan-kebaikan dan bahkan dengan cepat dia hapuskan. Taib. Kemudian babun nahi anit tajassus. Bab larangan dari tajassus. Tajassus itu ya mata-mata. Ya. Dia mata-matai orang, dia cari-cari aibnya. Dia cari-cari kekurangannya. Bab larangan dari tajassus wa tasammu. Curi-curi dengar. Li kalam man yaqra istima'ahu. Dia larangan dari mencuri-curi pembicaraan kepada orang yang tidak senang dia didengar pembicaraannya. Ya kalau kita mungkin kayak bisik-bisik tetangga ya kita dengar, ya kita cari-cari tahu. Kalau bahasa kerennya kepo. Ya, bahasa kerennya. Nah, dan kepo itu penyakit ya. Bahkan juga kalau kita ketahui sebenarnya urusannya orang itu musibah. Kalau kita tahu urusannya orang dalam keadaan tidak ada urusan tadi situ itu musibah sebenarnya karena pasti apa? Ada amanah yang harus kita jaga. Kita sebarkan ini atau kita tahan untuk diri kita sendiri. Beda kalau tidak kita tahu, ya aman-aman ji. Tetapi kalau kita tahu urusannya orang, apalagi pada perkara aibnya orang, wow, tidak tenang. Sekiranya itu mulut ada 5 di kepala, tidak tenang mau berbicara. Tetapi alhamdulillah satu ji kita tahan. Ya. Ini subhanallah. Qala Allah Ta'ala wala tajassasu, ya. Ini ayat dalam surah Al-Hujurat panjang. Tetapi Imam Nawawi memotongnya. Apa langsung menukilkan wala tajassasu. Yani jangan apa? Menginteli. Jangan jadi mata-mata ikuti aibnya orang. Taib. Wa qala Ta'ala walladzina yu'tunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamal buhtanan wa itsman mubina. Ini sudah 3 kali berulang ayat ini. Tetapi intinya tajassasu jelas kaitannya masih apa? Atau apa tajassasu itu masuk pada makna menyakiti ya orang-orang, menyakiti orang-orang, mengganggu orang-orang. Allah katakan wala tajassasu, menunjukkan haramnya perbuatan ini, ya. Yani jangan ikuti auratnya orang-orang muslimin. Nah, ini kita juga penyakit sekarang. Apa penyakit kita? Mau semua kita tahu beritanya para artis. Ya. Ini yang viral lagi ini. Ya dikasih dengarkan juga. Taib. Ya, mau tidak mau ya kita kena bahayanya. Ditanya apa hukumnya ini, dia sebutkan namanya ya. Dari mana ada orang tahu? Ya karena ikuti-ikuti beritanya. Itu aibnya saudara kita muslim. Ya. Jadi enggak usah mikir terlalu kepo. Ya, bahaya. Itu tajassus namanya. Ya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum ad-dhann. Hati-hati kalian dari al-dhann. Ad-dhann itu sangkaan. Ya, jadi kata Nabi SAW mengingatkan kepada kita ihdarud dhann. Hati-hati kalian dari al-dhann. Apa itu dhann? Tuhmah. Sebagaimana kata Imam Al-Qurtubi. Yaitu tuduhan kepada seseorang yang tidak ada penguatnya bosnya, dia lakukan ini atau itu. Hanya sangkan-sangkan belaka. Taib. Seperti misalnya kita tuduh orang ya dengan anggapan orang ini telah berbuat ini dan itu. Perbuatan kemaksiatan. Nah, kita buruk sangka. Ya hanya sekedar tuduhan. Kata Nabi apa? Iyyakum ad-dhann. Hati-hati kalian dari itu. Dari tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Menganggap saudara kalian telah melakukan kemaksiatan atau kesalahan. Hati-hati dari perbuatan itu. Kenapa? Karena kata Nabi,
Fa inna dhanna akdzabul hadits, karena perbuatan itu adalah seburuk-buruk pembicaraan. Ya, apa sedusta-dusta pembicaraan. Jadi dia dianggap pembicaraan yang paling dusta. Hanya sekedar sangkaan-sangkaan. Dan dari sangkaan ini kadang menimbulkan fitnah. Inilah kata kalimat kita, apa? Fitnah itu lebih parah dari pembunuhan. Tetapi fitnah sebenarnya di situ adalah kesyirikan. Hanya kita fitnah itu seolah-olah ini. Tetapi tidak masalah, ya. Fitnah. Karena memang fitnah itu bahaya. Kadang fitnah itu lebih membahayakan dibanding peperangan langsung. Karena peperangan langsung itu hanya antara dua belah pihak. Kalau fitnah bisa apa? Berefek pada seluruh aspek. Taib. Wala tahassasu. Wala tajassasu. Tahassasu dan tajassasu mirip. Hanya saja kalau tahassasu itu pada ucapan, ya. Atau pada ucapan. Kalau tajassasu itu pada sifatnya pada perbuatan. Al-muhim, tahassasu dan tajassasu mengungkit-ungkit ya aibnya orang. Dia ikuti aibnya orang, ya, dia ikuti apa kekurangannya orang, kemudian dia beberkan begitu. Ini dilarang. Dilarang. Taib. Wala tanafasu, dan jangan kalian saling berlomba-lomba. Ini berlomba-lomba pada perkara dunia. Ingin semua menjadi sukses, ingin semua menjadi ini, pokoknya berlomba-lomba pada perkara dunia. Tetapi dia lupakan akhirat. Dan ini yang terjadi sekarang di masa ini. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum, "Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun." Mereka pada perkara dunia mereka sangat ahli. Ya, sangat tahu di segala seluk-beluk untuk meraih dunia dia tahu. Dari tanam sahamnya, oh begini-begini. Kalau berbicara masalah bisnis dia tahu begini. Pokoknya dia cari semua, bahkan dia rela membayar supaya dia tahu bagaimana seluk-beluk dunia itu bisa didapatkan. Tetapi pada perkara akhirat mereka lalai. Tentang cara berwudu saja mereka tidak tahu. Ya, cara tayamum saja tidak tahu. Bahkan yang paling kecilnya ketika ingin cebok saja tidak tahu. Padahal itu semua ada hukumnya. Ya. Tetapi itu kata Allah. Pada perkara akhirat kita lalai. Kita terlalu berlomba-lomba pada perkara dunia. Mau semua dapatkan gelar S3. Ya, ujung-ujungnya apa? Pengacara ji. Pengangguran banyak cara. Baik, habis uangnya. Padahal kalau dia pikir, ya, itu perkara akhiratnya itu lebih utama dia kejar. Itu yang dia kumpulkan, itu yang dia ketahui. Dan ini nasihat kepada kami pribadi dan kepada hadirin semua. Dunia itu ya kata Allah Subhanahu wa taala, perlalaian. Tempatnya apa sandiwara aja semua, tidak ada yang nyata. Semua akan berlalu. Apa yang kita kejar, kita kumpulkan itu akan kita tinggalkan. Wala tanafasu, jangan berlomba-lomba. Boleh kita kejar dunia, apa boleh kita mencari pada perkara dunia dan rezeki. Karena itu ada sisi perintahnya, tetapi jangan sampai kita apa? Larut di dalamnya. Wala tahasadu, dan jangan saling hasad. Wala tabaghadu, jangan saling benci. Wala tadabaru, jangan saling baku bombe. Fakunu ibadallahi ikhwana. Kama amarakum al-muslim akhul muslim. Nah, ini syahid dari larang-larang Nabi tersebut. Jadi jadilah kita hamba-hamba Allah sebagaimana Allah perintahkan kita. Seorang muslim adalah saudara yang muslim lainnya. Bagaimana muslim dengan muslim yang lainnya? Apa yang harus dia lakukan? Kata Nabi, la yadlimuhu, tidak boleh kita dolimi saudara kita karena dia saudara kita muslim. Jangan kita dolimi. Wala yakhduluhu, jangan kita abaikan. Ya, jangan kita terlantarkan, jangan kita remehkan. Wala yahkiruhu, jangan kita remehkan. Taib, dan apa la yadlimuhu wa la yakhduluhu wa la yahkiruhu. Ini sebenarnya di antara musibah ini kita lakukan kepada saudara kita yang muslim pada kawan kita. Kita kalau berkawan itu sering sekali kita lakukan tiga hal ini. Kita dolimi dia, kita remehkan dia, kita abaikan dia. Jangan. Nabi ingatkan itu.
Seorang muslim dan muslim itu lain apa? Itu bersaudara. Sifatnya seorang muslim apa kemarin? Al-muslim man salimal muslim biyadihi wa lisanihi. Kadang kita memang tidak menggunakan tangan kita menyakiti saudara kita, sahabat kita, teman kita, tetapi lisan kita ada kala lombok, ya pedis. Mungkin tidak kita lihat tangisan air matanya saudara kita, tetapi hatinya itu meraung-raung. Maka kadang senyum itu ya keterbalikan dari fakta. Berkawan ya berkawan dengan apa yang kata Allah Subhanahu wa taala, kama amarakum, sebagaimana apa yang Allah perintahkan kepada kita. At-taqwa hahuna. Jadi bentuk takwa apa yang di dalam hati. Ketakwaan itu dalam hati. At-taqwa hahuna wa syiru ila sadrihi. Jadi ketakwaan itu memang dari hati. Makanya kata Allah, dalik wa man yu'addim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Itulah siapa mengagungkan syiar Allah, menyebarkan syiar Allah, maka itu adalah ketakwaan yang bersumber dari hati. Jadi takwa itu memang terpancar dari hati. Taib. Terpancar dari hati. Di situ pusat ketakwaan. Di situ pusat ketakwaan. Bihasbi mri'in minasyarri an yahqir akhul muslim. Kata Nabi, ya, cukuplah seorang itu dikatakan buruk, tidak bagus, berbuat kejelekan kalau dia remehkan saudaranya yang muslim. Ini banyak kita itu meremehkan saudara kita. Padahal kalau kita dari status sama, jika sama-sama miskin, sama-sama bodoh, ya. Tetapi kenapa kita merasa lebih tinggi dari saudara kita yang lainnya? Nah, apa yang kita banggakan? Bahkan bisa jadi dia lebih bertakwa kepada kita dibanding kita. Dia tidak perlihatkan amalannya, kita seolah-olah adalah orang paling beramal. Jangan meremehkan saudara kita yang muslim. Bisa jadi ada amalan yang dia sembunyi dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita tidak tahu. Kemudian apa? Qul muslimin alal muslim haram. Setiap muslim yang dengan muslim lainnya adalah haram. Apanya? Damuhu wa irduhu wa maluhu. Ini semua taukid sebenarnya penegasan. Bagaimana kita seharusnya kepada saudara kita yang muslim. Bosnya Nabi berkata, kita terhadap saudara kita yang muslim itu haram, artinya terhormat. Tidak boleh kita langgar. Kapan kita langgar, kita terjatuh pada keharaman. Apanya? Darahnya tidak boleh kita tumpahkan, kehormatannya tidak boleh kita lecehkan, hartanya tidak boleh kita ambil. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum. Sungguh Allah itu tidak melihat kepada jasad-jasad kita. Kalian mau tampan, kalian mau kaya, wala ila suwarikum wa a'malikum. Taib. Dan Allah tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, bentuk-bentuk kalian. Kalau sekiranya jasad atau wajah yang menjadikan seorang itu mulia, maka Nabi Yusuf adalah orang pertama. Nabi Yusuf itu ganteng setengah dunia. Tetapi apa yang terjadi? Justru karena ketampanannya, karena fisiknya dia menjadi menderita, dimasukkan ke dalam penjara. Menunjukkan jasad ini, wajah ini, Allah tidak lihat itunya kita, ya. Tetapi yang Allah lihat adalah amalan kita. Di situ lafadznya? Wala ila suwarikum wa amalikum. Kayaknya wa amwalikum, ya. Wala ila suwarikum wa amwalikum. Wallahu alam. Walakin yanzur ila qulubikum. Akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati kita. Allah melihat kepada hati-hati kita, itu ketakwaan kita. Itu yang Allah lihat. Wa fi riwayatin la tahasadu wa la tawaghadu wa la tajassasu wa la tahassasu wa la tanajashu. Ini kalimat lain, tanajashu. Tanajashu itu adalah muamalah. Muamalah itu kalau kita biasa identik dengan lelang. Lelang itu diperbolehkan. Hanya kebanyakan lelang itu tidak bagus sistemnya. Maksudnya gimana? Si A dan si B kerjasama, ya, kerjasama. Kemudian baku atur kalau ada orang ini pura-pura kau tawar nih, ya, supaya dia bilang, oh ini bagus barangnya ini karena ditawar ini. Ini tanajas namanya. Saling baku naik harga padahal sudah kerjasama. Taib. Tidak boleh. Tetapi kalau normal baku lelang, tidak baku teman,
Berapa buka pertama 10.000. Oh saya 20.000. Si C 30.000. Tidak ada kong kali kong, makin diperbolehkan. Tetapi yang banyak terjadi semisal yang saya gambarkan tadi. Memang ada teman-temannya. Kalau ada orang tanya ini, pura-pura kau tawar nih. Pura-pura kau kasih naik supaya orang dia bilang, oh bagus barangnya ini. Ini tidak diperbolehkan. Wa kunu ibadallahi ikhwana wa fi riwayatin la taqata'u wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwanan wa fi riwayatin wa la tahajaru, sama tadi. Wa la yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'd. Ini juga masalah muamalah, jual beli. Jadi semoga Allah mudahkan kita nanti membahas khusus tentang kitab jual beli. Salah satu yang dilarang dalam sistem jual beli adalah janganlah salah seorang dari kalian membeli apa yang dari pembelian saudaranya. Penggambarannya begini. Si A dan si B sudah transaksi. Ya. Si A sudah ditawari barangnya si B, misalnya barang sepatu 50.000. Ya, hampir midil. Datang si C, biar saya 70.000. Ini tidak diperbolehkan karena belum selesai transaksi antara si A dan si B. Jadi si C ini dia beli di atas pembelian kawannya. Tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Atau sebaliknya, ya. Atau sebaliknya, si A dan si B transaksi sepatu 50.000. Datang si C penjual juga, sepatu mau 30.000. Nah, ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Terus bagaimana kalau tidak jadi toh? Nanti dia tinggalkan, enggak mau deh, mahal ki. Sudah ini depan di sini kok 30.000 saya. Nah, itu tidak apa-apa karena sudah apa? Selesai transaksi. Tetapi kalau masih transaksi maka ini tidak diperbolehkan. Ini juga berlaku bagi pengantin. Ya, karena memang ada akad. Artinya apa? Si A datang lamar anaknya si B. Masih tahap baku bicara uang panai berapa? Bapaknya bilang 100 juta mau, tetapi ini bilang masih uangku masih 50 juta. Si C dengar, sedikit uangnya. Saya datang mau deh 150 juta. Ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Jadi biarkan selesai dahulu. Nanti bilang, kenapa tidak mau kok? Tidak aku suka, tinggi maharnya. Oh, pindah kok nanti saya. Ini baru boleh. Ini baru boleh. Tetapi kalau masih baku simpan tunggu dulu sahab. Bisa tidak atau tidak. Maka sabar-sabar. Toh kalau bukan jodoh maka tidak akan kau jadi mudahkan. Jadi tunggu sampai selesai. Nah, Rawahu Muslim bi kulli hadhihi riwayat, rawahu Bukhari wa aktsaruha. Masuk waktu. Tapi masih ada satu hadis ya atau dua hadis yang tersisa dari permasalahan ini. Insyaallah taala mungkin pekan depan kita libur dulu karena ada kegiatan di Makassar. Tetapi ada info selanjutnya insyaallah taala mungkin. Ada pertanyaan? Tapi kalau enggak ada kita cukupkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya, menjadikan kegiatan ini adalah kegiatan berberkah. Ilahuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.